Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya penjelasannya untuk studi kasus yang saya ambil dalam penelitian kali ini. Oke, seperti yang kita tahu ya guys, bahwa lahan basah di Indonesia itu tersedia sangat banyak. Bahkan saking banyaknya, itu terbagi atas bermacam-macam. Ada lahan gambut, lahan rawa, lahan pesisir, serta berbagai lahan lainnya yang masih sangat banyak di Indonesia. Nah, namun karena banyaknya perlakuan masyarakat atau bencana-bencana alam yang akhirnya banyak sekali mengurangi dari lahan basah itu sendiri. Banyak eksploitasi lahan, sehingga lahan-lahan basah yang ada di Indonesia ini semakin lama akan semakin berkurang. Nah, salah satu upaya konservasinya untuk lahan basah ini adalah dengan merencanakan strategi dan rencana aksi dalam mengelola dan melindungi lahan basah yang ada di Indonesia. Upaya-upaya dan rencana strategi ini tersistem secara sistematis dari pemerintah, masyarakat, hingga individu-individu yang menjaga lahan basah tersebut. Nah, di dalam kajian ini, kita akan membahas satu persatu ya guys, untuk rencana dan strategi aksi dalam pengelolaan lahan basah di Indonesia. Oke guys, lanjut. Karena kajian kita atau studi kasus yang kita angkat pada hari ini adalah tentang rawa dan upaya konservasinya, maka di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu rawa jenis apa sih yang ada di tempat ini. Yang pertama guys, perlu kita lihat bahwa rawa yang ada di tempat ini secara geografisnya merupakan rawa pasang surut, yang mana rawa ini secara langsung mendapat pengaruh dari pasang surut aliran sungai. Nah, terlihat kan guys bahwa aliran-aliran sungai di sini itu tertutupi oleh tanaman-tanaman air di atasnya. Hingga sungai-sungainya itu secara tidak langsung juga terkontaminasi oleh tanaman di atasnya. Oke, untuk secara pasang surut, rawa ini memiliki tipe B, yakni lahan rawa yang hanya terluapi oleh pasang besar atau sprinted. Nah, jadi berdasarkan dari wawancara warga, rawa di sini itu terkadang juga mengalami banjir atau pasang ketika air hujan yang datang dengan derasnya, hingga menyebabkan aliran sungai juga meluap dan akhirnya rawa ini juga mengalami yang namanya pasang atau banjir. Oke guys, untuk secara fisiknya tanah di lahan rawa pasang surut ini adalah tanah sulfat masam dan tanah gambut. Nah, lahan gambut ini umumnya kekurangan unsur-unsur mikro dan bahan organik. Untuk masalah fisika dan kimia pada lahan rawa pasang surut adalah genangan airnya yang terkadang pasang, kondisi fisik lahannya, kemasaman tanah, dan asam organik pada lapisan tanah gambut itu sangat tinggi. Mengandung zat beracun, intrusi air garam, kesuburan alami tanah rendah, dan keragaman kondisi tanah tinggi. Menurut Sarwani dan kawan-kawan pada tahun 1994 dalam MAS 2002. Oke guys, lanjut. Baiklah, setelah kita mengenal rawa pasang surut yang menjadi tadi kasus kita pada hari ini, maka selanjutnya adalah kita menentukan bagaimana upaya-upaya konservasi atau rencana dan strategi aksi untuk melindungi serta melestarikan lahan rawa pasang surut. Nah, dalam upaya konservasi ini, pemerintah sudah melakukan rencana dan strategi aksi. Jumlah poinnya itu ada 11 poin. Jadi yang pertama itu merupakan pembangunan dan pengembangan pangkalan data mutakhir. Nah, dalam studi kasus ini memang belum adanya
kesinambungan antara pemerintah setempat dengan pemerintah pusat mengenai pengelolaan wilayah ini. Namun karena inisiatif dari masyarakat dan budaya lokal setempat yang mengarahkan untuk pembudidayaan, maka secara tidak langsung upaya konservasi itu dapat dilakukan. Nah, salah satunya dengan bersumber pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang rawa, yaitu mendefinisikan rawa merupakan wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus-menerus atau musiman, yang terbentuk secara alami di lahan relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut yang ditumbuhi dengan vegetasi yang merupakan suatu ekosistem. Nah, dalam Peraturan Presiden 73 Tahun 2013 tentang rawa juga terdapat upaya untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air pada rawa. Pengendalian daya rusak air pada rawa adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan hidup pada rawa agar tidak menimbulkan kerugian bagi kehidupan. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 ini membahas tentang penetapan rawa yang dimulai dengan melakukan inventarisasi rawa. Penginventarisasian rawa dilakukan melalui citra satelit atau foto udara. Nah, dari peraturan tersebut sudah menjadi rujukan atau pengembangan data-data rawa yang dijadikan sebagai rujukan untuk mengkonservasi atau melindungi daerah rawa. Selain dari Perpres Nomor 73 Tahun 2013, masih banyak peraturan-peraturan sebagai pangkalan data untuk dalam upaya mengkonservasi lahan rawa, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2012 yang khusus membahas tentang rawa. Nah, dalam banyak pasal itu dijelaskan oleh pemerintah dan peraturan dari pemerintah setempat, bahkan pemerintah pusat untuk upaya konservasi dari penetapan rawa tersebut hingga upaya pengendalian akan rusaknya air rawa. Nah, dalam hal ini sudah jelas bahwa peraturan di Indonesia itu sangat mengklaim bahwa adanya konservasi atau upaya rehabilitasi untuk menjaga kelangsungan lahan basah yang ada, terutama rawa. Baiklah, kita masuk ke strategi dan rencana aksi yang kedua, yakni peningkatan peran masyarakat. Nah, untuk poin ini kita akan mengkaji lebih lanjut mengenai studi kasus yang kita angkat, yakni penanaman pohon galam sebagai upaya konservasi lahan rawa pasang surut di lahan gambut. Nah, jadi untuk upaya konservasi ini dilakukan secara mandiri dan inisiatif dari masyarakat setempat untuk melindungi kawasan ini. Jadi berdasarkan pengakuan masyarakat, tidak ada pengaturan dari pemerintah pusat untuk upaya konservasi lahan rawa di sini. Namun karena inisiatif dari dan pengetahuan pada masyarakat yang umumnya bersekolah di sekolah yang tinggi, di perguruan tinggi, yang kemudian membuka pikiran dan wawasan masyarakat untuk senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan lahan basah, terutama rawa di daerah ini. Oke guys, jadi untuk strategi peningkatan peran masyarakat di lahan rawa ini umumnya dilakukan dengan 3 pendekatan, yakni yang pertama adalah pembentukan kawasan hortikultura, yaitu dengan penanaman pohon galam sebagai upaya konservasi lahan rawa pasang surut. Dan yang kedua, pembuatan tempat wisata di atas lahan rawa sebagai upaya penyadaran masyarakat
akan pentingnya lingkungan lahan basah. Yang ketiga sebagai lahan peternakan, yakni untuk pertambakan ikan dan pemeliharaan bibit unggul ikan. Oke, melalui upaya konservasi lahan gambut terutama rawa di daerah sini dengan peningkatan peran masyarakat dengan ketiga cara tadi. Yang pertama ada pembuatan kawasan hortikultura dengan penanaman pohon galam sebagai upaya konservasi. Yang kedua, pembuatan tempat wisata sebagai upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang ketiga, adanya pembuatan keramba atau tambak ikan. Untuk upaya konservasi yang pertama, yaitu penanaman pohon galam sebagai upaya konservasi lahan rawa gambut. Nah, dari sini teman-teman pasti bertanya, kenapa harus dengan pohon galam? Oke, sebenarnya masih banyak pohon-pohon lain yang dapat dijadikan sebagai alat untuk konservasi lahan rawa atau lahan basah yang ada. Namun berhubung di tempat ini karena banyaknya pohon galam yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dalam upaya konservasi. Jadi, kenapa sih pohon galam yang dimanfaatkan sebagai alat untuk konservasi di daerah ini? Oke, yang pertama, kita harus tahu dulu, apa sih itu pohon galam? Nah, pohon galam atau dalam bahasa Latinnya adalah Melaleuca leucadendron L, merupakan salah satu jenis pohon andalan yang sudah lama dan telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan di Indonesia. Nah, termasuk di Kalimantan Selatan ini. Selain memiliki penyebaran yang sangat luas pada lahan basah atau rawa gambut, kayu galam ini juga mempunyai beragam kegunaan seperti menjadi sumber mata pencaharian dan pendapatan masyarakat setempat. Jadi apa saja sih fungsinya sebagai upaya konservasi? Jadi yang pertama, pohon galam itu dapat menjadi jenis pohon yang paling adaptif terhadap lahan rawa sulfat, masam, dan genangan yang dalam. Jadi seperti kita ketahui sebelumnya bahwa rawa pasang surut ini memiliki tingkat sulfat yang sangat masam dan genangan air yang sering pasang. Yang kedua, itu jenis yang dapat dikelola melalui dua cara, yakni permudaan alam dan permudaan buatan. Yang ketiga, sebagai upaya revegetasi atau penanaman kembali vegetasi-vegetasi yang telah musnah, terutama di lahan rawa gambut. Lanjut lagi guys, untuk strategi dan rencana aksi dalam upaya konservasi lahan gambut. Yang ketiga, yakni dengan pengembangan kebijakan, hukum, dan peningkatan pentaatannya. Oke, dalam wilayah ini, pada lahan rawa pasang surut, tentunya memiliki keterkaitan dengan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Semua peraturan dan tatanan dalam pengelolaan wilayah ini itu bersumber pada peraturan pemerintah. Untuk pengembangan hukum dan kebijakan itu bersumber dari peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1991 tentang rawa, yang mana berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan, dinyatakan bahwa rawa merupakan salah satu sumber air yang perlu dilindungi dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa menjaga ekosistem rawa sebagai sumber air perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, untuk ini beberapa peraturan pemerintah seperti dalam pasal 5 ayat 2 dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang rawa, pada ketentuan umum di pasal 1
Rawa adalah genangan air secara alamiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus seperti ciri fisik, kimiawi, dan biologis. Pada pasal 1 ini juga dijelaskan sampai kepada peraturan pemerintah daerah dalam pengelolaan lahan rawa. Untuk bagian kedua, lingkup pengaturan pasal 2, lingkup pengaturan rawa dalam peraturan pemerintah ini adalah penyelenggaraan konservasi rawa yang meliputi perlindungan, pengawetan, serta secara lestari dan pemanfaatan rawa sebagai ekosistem sumber air. Nah, itu adalah pengembangan kebijakan dan pengaturan hukum dari pemerintah pusat sebagai sumber rujukan untuk pengelolaan ekosistem lahan rawa. Nah, untuk pengaturan atau kebijakan hukum dari masyarakat setempat adalah dengan balutan kearifan lokal yang mana tidak sembarang masyarakat dapat menebang dan mempergunakan pohon-pohon galam yang ada di sekitar sini untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Karena ini merupakan wilayah perlindungan bersama yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan umum yang tidak mengatasnamakan pribadi. Lanjut pada strategi dan rencana aksi pada poin 4 itu adanya penguatan kelembagaan. Nah, dalam upaya konservasi, setiap hal yang dilindungi maka diperlukan adanya lembaga yang mengatur serta dapat saling bekerja sama untuk keberlangsungan upaya konservasi. Di daerah ini, upaya konservasi melalui penguatan kelembagaan adalah dari masyarakat itu sendiri dengan pemerintahan setempat. Jadi, dalam upaya penguatan kelembagaan ini langsung dilakukan oleh masyarakat dan lembaga-lembaga yang berwenang dalam masyarakat tersebut, yang tentunya juga tidak menyimpang dari sumber-sumber peraturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Pada poin nomor 5 dalam strategi dan rencana aksi upaya konservasi lahan rawa, yakni dengan pendidikan dan peningkatan kepedulian mengenai lahan basah. Nah, dalam poin ini telah dijelaskan pada poin 4 tadi bahwa masyarakat itu secara langsung mendapatkan pendidikan dan pelatihan oleh orang-orang atau sekelompok orang dengan background pendidikan tertentu yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang konservasi, yang tentunya ini dapat membuka pemikiran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar, terutama lingkungan lahan basah atau lahan gambut. Dengan adanya pelatihan dan pendidikan ini juga meningkatkan kinerja masyarakat untuk terus semangat dan mengajarkan pada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar senantiasa terus menjaga warisan negara berupa lahan basah dengan pohon galam yang semakin tahun akan terus mengalami pengurangan karena kurangnya kesadaran oleh masyarakat. Nah, maka dari itu penting ya guys untuk kita saling belajar dan sama-sama membersamai untuk menjaga lingkungan kita agar manfaatnya dapat dirasakan oleh keturunan kita nanti. Next, untuk poin ke-6, dalam upaya konservasi atau rehabilitasi lahan rawa itu pasti memiliki kebutuhan dan keperluan yang harus dipenuhi. Nah, ini mestinya akan menuntut biaya ataupun modal yang cukup besar dalam upaya konservasi, apalagi tahap rehabilitasi. Pada poin 6 ini, strategi dalam pengelolaan lahan rawa adalah pembiayaan pengelolaan lahan basah. Nah, dalam pengelolaan
lahan rawa di sini tentunya juga membutuhkan modal, walaupun tidak banyak, namun pasti ada untuk setiap pengelolaannya. Untuk sumber modal dalam pengelolaan lahan rawa di sini, terutama dari dana desa atau dana kelurahan setempat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan atau konservasi. Sebelum pandemi COVID melanda, sumber pemasokan yang membiayai konservasi ini adalah dari hasil sumbangan-sumbangan warga dan pengunjung wisata. Jadi awalnya lahan rawa di sini juga dijadikan upaya konservasi dan lahan tempat wisata. Namun karena adanya pandemi ini, tempat wisata ini kemudian ditutup dan alhasil pendapatan atau sumber modal untuk upaya pengelolaan juga terhambat. Mengingat untuk keberlanjutan dalam upaya konservasi ini, masyarakat setempat bahkan aparat desa juga merencanakan untuk mengusulkan dana bantuan kepada pemerintah sebagai upaya pengelolaan lingkungan lahan basah. Next lagi guys, untuk poin strategi dan perencanaan dalam upaya pengelolaan konservasi lahan basah. Yang ketujuh adalah dengan pemanfaatan secara arif dan bijaksana. Nah, mengingat pohon galam atau dalam bahasa Latin disebut Melaleucadendron merupakan salah satu kayu dengan kapasitas yang sangat kuat yang biasa dijadikan sebagai tiang pancang rumah pengganti besi. Nah, ketahanan dengan kayu galam ini bertahan hingga 10-38 tahun, bahkan berada dalam genangan air sekalipun. Nah, mengingat akan kekuatan pohon ini atau kayu ini menjadi salah satu faktor peminat masyarakat untuk menjadikannya bahan papan untuk kebutuhan hidup. Namun, faktanya di tempat ini hal itu tidak ditemukan. Masyarakat setempat dan lembaga yang berwenang memberikan pengaturan yang ketat dan taat terhadap peraturan yang telah dibuat agar tidak mengambil, menebang, bahkan menggunakan pohon galam dalam skala kecil hingga skala besar untuk keperluan tertentu. Namun, ada pembolehan apabila pohon galam ini sudah sangat besar dan sangat tua hingga mumpuni untuk dijadikan sebagai dasar bahan bangunan, maka boleh untuk diambil dan dipergunakan. Dan itu pun dijual, yang nantinya penghasilan itu akan digunakan kembali untuk pengelolaan lahan pohon galam yang masih ada atau tersisa. Sekian materi dari saya dalam studi kasus penanaman pohon galam sebagai budidaya konservasi lahan rawa gambut.
Untuk teman-teman yang mempunyai saran agar pembuatan video ke depannya lebih baik, silahkan tulis di kolom komentar ya.